Shalom, bertemu kembali kita di renungan buka Sabat kali ini. Kita berterima kasih kepada Tuhan oleh karena berkat-berkat-Nya yang terus kita nikmati hingga saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkaulah Allah kami. Engkaulah sumber kehidupan kami, Engkau sumber pertolongan bagi kami semua. Kami datang kepada Tuhan, berterima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami 6 hari di dalam setiap aktivitas kami. Hari ini, saat ini, kami akan memasuki hari Sabat-Mu yang kudus. Kiranya renungan ini boleh menjadi kekuatan bagi kami. Ini doa kami Tuhan di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Kita tidak luput dari ujian-ujian kehidupan. Masalah silih berganti terjadi dalam hidup kita. Banyak masalah yang merundung kehidupan kita. Ada satu perkara yang perlu kita ingat ketika kita dihadapkan kepada problema kehidupan yang terus-menerus terjadi dalam hidup kita, yaitu datanglah kepada Tuhan, memohonlah kepada Tuhan. Terkadang kita tergoda untuk bercerita kepada sahabat kita tentang kesulitan-kesulitan kita. Tidak menjadi masalah ketika kita datang bercerita kepada sahabat kita sehubungan problema kehidupan kita. Tapi jangan lupa bahwa mereka juga sama seperti kita yang memiliki persoalan yang sama. Kalau begitu, sahabat kita tidak dapat menyelesaikan masalah kita. Terkadang justru sebaliknya akan menambah situasi yang pelik dalam problema kita. Itulah sebabnya saya rindu kita untuk kembali kepada apa yang Alkitab katakan, bahwa ketika kita dalam persoalan hidup, kita punya Tuhan yang luar biasa. Mari kita mendengarkan atau membaca, jika saudara memiliki kesempatan membaca Mazmur 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-4. Mazmur 1, Mazmur 2 maksud saya, Mazmur 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-4. Raja yang diurapi Tuhan. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Ayat yang keempat. Dia yang bersemayam di sorga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Menarik sekali apa yang kita baca di dalam Mazmur 2 ini, bahwa para penguasa dunia rusuh oleh karena mereka sedang berhadapan dengan anak-anak Tuhan yang membuat mereka pusing, yang membuat mereka merasa tidak nyaman oleh karena kehidupan anak-anak Tuhan yang menentang kredibilitas mereka. Untuk mengetahui lebih dalam apa yang dimaksudkan di dalam Mazmur 2 ini, ayat 1 hingga ayat yang ke-4, saya ingin saudara melihat sebuah perbandingan yang sungguh luar biasa. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-24 mulai. Sebelum kita membacanya, saya ingin memberikan pendahuluan. Di dalam Kisah Para Rasul 4
menceritakan bagaimana Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada mahkamah agama. Di sana mereka dibawa ke pengadilan dan ada imam besar, Hanas, Kayafas, Yohanes, Alexander, dan semua orang lain termasuk keturunan imam besar. Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan diperiksa untuk persoalan, kenapakah engkau memberitakan tentang Yesus itu? Jadi pada gereja mula-mula mereka menceritakan tentang Yesus dan itu membuat dunia rusuh. Jadi para imam-imam, para penguasa berkumpul untuk mempertanyakan persoalan ini kepada Yohanes dan Petrus. Lalu ketika Yohanes dan Petrus pasca pengadilan itu, mereka bertemu dengan umat-umat Tuhan. Dan di dalam doa umat-umat Tuhan, mereka mengutip Mazmur 2. Saya membaca Kisah Para Rasul 4 mulai ayat yang ke-24 bagian B. Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Memang konteks Mazmur 2 berbicara tentang Yesus yang diurapi, yang oleh pemimpin waktu itu berusaha untuk melenyapkan Yesus. Itu adalah konteks besar. Tetapi konteks kecil bagi kita adalah ketika kita dihadapkan kepada persoalan, boleh jadi ada orang yang terganggu dalam hidup ini, tetapi pemazmur berkata ketika anak-anak Tuhan datang kepadanya, Tuhan hanya tertawa oleh karena keberadaan para musuh-musuh anak-anak Tuhan. Dengan kata lain bahwa ketika kita susah, Tuhan tertawa dengan keberadaan orang-orang yang menyakiti anak-anaknya. Dengan demikian, ada satu kepastian bagi kita. Kita perlu menghadapkan semua perkara kita kepada Tuhan. Dan Tuhan menyukai ketika anak-anak Tuhan datang kepadanya untuk setiap persoalan kehidupan. Karena Dia adalah Raja yang bersemayam di sorga melihat saudara dan saya setiap hari. Ajakan bagi kita semua adalah kita punya Tuhan yang luar biasa. Allah yang perkasa bersemayam di sorga sedang melihat saudara dan saya. Mengetahui dengan persis setiap pergumulan kita setiap hari. Ajakan yang indah bagi kita semua adalah saya punya Tuhan yang mengetahui segala-galanya. Sekalipun rusuh bangsa-bangsa, sekalipun raja-raja bermufakat untuk menjatuhkan kita, Tuhan di sorga justru tertawa karena ketika kita datang memohon pertolongannya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, karena kepastian kemenangan selalu menjadi bagian kami, karena Engkaulah Allah kami di sorga yang perkasa, yang mengerti persoalan kami dan yang membela kepentingan kami. Kiranya Sabat yang kudus ini Tuhan memberikan kami kekuatan melihat Tuhan bahwa Engkaulah Allah kami. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu yang indah bagi kami. Terima kasih untuk hari Sabat-Mu yang kudus ini Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin.